Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum dengan mata kuliah botani umum tentang morfologi tanaman kelapa sawit. Saya Riandra Tama Limbong dengan NIM 2403023, dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD, Program Studi Teknologi Pasca Panen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Kita masuk pada pendahuluan, yaitu latar belakang tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit atau dengan nama latinnya Elais guinensis Czech merupakan tanaman komersial yang sangat produktif dalam menghasilkan minyak nabati di dunia. Tanaman ini memegang peranan penting bagi perekonomian nasional, terutama sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan, dan devisa negara. Perkebunan kelapa sawit menjadi sumber pendapatan bagi jutaan keluarga petani. Pada tahun 2020, pertumbuhan perkebunan kelapa sawit tercatat mencapai 14.824,60 hektar dengan luas areal perkebunan di Indonesia seluas 16.381.000 hektar. Indonesia adalah negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan produksi minyak sawit mencapai 44,5 juta ton pada tahun 2021. Tanaman kelapa sawit berasal dari Nigeria, Afrika Barat, dan diperkirakan dibawa ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Kita masuk pada tujuan praktikum. Yang pertama yaitu untuk memahami konsep-konsep teori yang diajarkan. Yang kedua, mengenali secara langsung morfologi tanaman kelapa sawit. Dan yang terakhir, memberikan uraian mengenai bagian-bagian utama tanaman kelapa sawit seperti akar, batang, daun, bunga, dan biji. Baiklah, di sini saya akan mendeskripsikan batang sawit. Batang sawit berbentuk tegak lurus ke atas, diselimuti oleh pelepah daun yang masih melekat seperti ini. Terus batang sawit tidak bercabang, hanya satu tumbuh lurus ke atas, berbentuk silinder. Batang sawit tumbuhnya tunggal, hanya sendiri. Terus batangnya berbentuk polos seperti batang kelapa. Oke. Sesuai dengan yang telah kami amati, bahwa kelapa sawit itu memiliki akar serabut. Sistem akar sawit itu sangat kuat karena menyebar ke bawah dan ke samping, membentuk percabangan yang luas agar bisa menjangkau 8-16 meter secara horizontal dari pangkal batang. Fungsi utama dari akar kelapa sawit untuk menyongkong dan menahan tegaknya batang, menyerap air dan unsur hara dari tanah, dan berperan dalam respirasi pernapasan tanaman. Baik semuanya, ini adalah daun kelapa sawit. Daun kelapa sawit yang bergemuk berbentuk menyirip dan membentuk rozet di ujung batangnya. Umumnya warna daun kelapa sawit adalah berwarna hijau tua dengan kilatan. Namun daun pada kelapa sawit ini kekurangan nutrisi sehingga tidak hijau mengkilat. Dan biasanya di sekitar pelepah kelapa sawit ini ditumbuhi dengan duri-duri tajam seperti yang ada di pohon salak, tetapi tidak setajam dan sekeras di pohon salak. Panjang pelepah daun kelapa sawit bisa mencapai 5-7 meter, bahkan ada yang sampai 9 meter. Baik, begitulah deskripsi tentang daun kelapa sawit. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang buah kelapa sawit. Untuk warna buahnya, ini mayoritas buah berwarna hitam pekat mengkilap. Namun terdapat bagian kecil yang mulai agak berwarna keorenan, jingga atau kemerahan, itu menandakan sudah mau masak.
Dan kondisi tandan, terdapat beberapa tandan dalam satu batang, kemungkinan antara 4 sampai 5 tandan kecil. Semua tandan masih kompak dan padat, belum ada buah yang lepas dan atau longgar. Dan ciri-ciri lain, buah terlihat segar dan sehat tanpa ada busuk atau terserang hama. Lingkungan sekitar bersih dan struktur pelepah masih kuat, menunjukkan tanaman masih aktif bereproduksi. Baik, di sini saya akan mendeskripsikan bunga betina sawit, yaitu pada dasarnya berbentuk lebih besar dan membulat, kecoklatan hingga kekuningan, jauh lebih besar daripada bunga jantan. Tempat berkembangnya bakal buah setelah penyerbukan, yang memiliki ciri khas tidak mudah rontok dan jika dibuahi akan tumbuh menjadi buah sawit. Contohnya seperti ini, bunga betina sawit. Baik, kita akan ke bunga jantannya. Di sini ada bunga jantan kelapa sawit. Yang ini bunga jantannya sebelum mekar masih menyatu rapat, sedangkan yang ini sudah mekar atau kering. Bentuknya rangkaian kecil-kecil yang rapat, menyerupai bulir halus. Warna umumnya kuning muda hingga coklat kekuningan. Ukuran biasanya lebih ramping dan panjang. Fungsi menghasilkan serbuk sari atau polen. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari morfologi tanaman kelapa sawit adalah tanaman ini terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Akar kelapa sawit merupakan sistem akar serabut yang berfungsi untuk menopang tanaman dan menyerap air serta unsur hara. Batang kelapa sawit berbentuk silindris, tidak bercabang, dan dibungkus pelepah daun yang kuat, berfungsi sebagai penopang serta pengangkut air dan zat hara. Dan kelapa sawit berbentuk majemuk menyerupai bulu burung dengan duri di tepi pelepah, berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Bunga kelapa sawit terdiri dari bunga jantan dan betina yang berperan dalam reproduksi dan penyerbukan. Buah kelapa sawit memiliki lapisan eksokarp, mesokarp, dan endokarp, serta merupakan sumber utama minyak sawit. Biji kelapa sawit terdiri dari cangkang, embrio, dan inti dengan variasi ketebalan cangkang dan rendaman minyak. Secara keseluruhan, morfologi kelapa sawit sangat terkait dengan fungsi fisiologis dan produktivitas tanaman. Sekian dari hasil praktikum saya Rian Reta Melimbong mengucapkan terima kasih.